Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaanmu? Masih stabil? Salam stabil untuk kita semua. Semoga kamu masih diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, kesehatan, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah. Agar kamu juga masih bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Oke, kali ini kita akan membahas kata-kata dalam bahasa yang etnisnya paling besar, paling banyak nih ada di Indonesia, yaitu adalah ya benar etnis Jawa dari suku Jawa. Nah, Jawa itu termasuk pulau yang besar ya, terbagi atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya nggak sih? Tapi kalau Jawa Barat tuh lebih ke bahasa Sunda. Nah, tapi kali ini kita akan membahas ke bahasa-bahasa Jawanya. Nah, berdasarkan peta bahasa.kemendikbud.go.id, apa aja fakta-fakta menariknya? Kita bahas bersama-sama. Nah, sebelumnya kita akan membahas fakta unik tentang bahasa Jawa berdasarkan peta bahasa.kemendikbud.go.id. Menurut peta bahasa.kemendikbud.go.id, bahasa Jawa ini dituturkan setidaknya di Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa dan Bali, Provinsi Kalimantan, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, ini pembagian-pembagiannya nih. Jadi bahasa Jawa itu udah dituturkan di masyarakat Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Barat. Jadi sekitar ada 21 provinsi yang mempertuturkan bahasa Jawa. Gokil, gila, bahasa Jawa sepertinya sudah mengindonesia ya lah. Wajar sih kalau mereka orang Jawa menjadi etnis paling banyak di Indonesia gitu, karena menyebar di seluruh Indonesia begitu. Mayoritas termasuk saya. Asik. Nah, tapi itu nggak terlalu harus dibahas. Tapi paling enggak buat yang bukan orang Jawa, kalau mau tahu apa-apa aja kata-kata dalam bahasa Jawa, paling enggak kita bisa mengerti sedikit demi sedikit. Mari kita sekali lagi belajar kata-kata yang ada di dalam bahasa Jawa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo sama-sama belajar. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Oke, ini bahasa Jawa sebenarnya ada banyak kata-katanya yang ada di bahasa Jawa ya, ya iyalah ya. Tapi ini yang kita bahas adalah bahasa Jawa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk yang pertama itu ada yang disebut dengan abah-abah. Nah, abah-abah memiliki beberapa pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah alat perkakas, tali temali, itu secara umum. Tapi dalam bahasa Jawa, abah-abah itu juga memiliki dua pengertian. Yang pertama ya, artinya sangat lebar dan luas. Nah, gitu. Jadi kalau abah-abah dalam bahasa Jawa itu artinya sangat lebar dan luas. Yang kedua, abah-abah dalam bahasa Jawa memiliki pengertian pakaian yang diberi beraneka hiasan, manik-manik, payet dan lain-lainnya, biasanya digunakan untuk acara pesta atau karnaval begitu. Jadi untuk masyarakat suku Jawa, ketika dia menghadiri sebuah karnaval terus memakai pakaian yang diberi beraneka ragam hiasan, itu manik-manik, payet dan lainnya, di acara-acara pesta dan karnaval, nah itu bajunya itu disebut dengan abah-abah gitu. Semoga menjelaskan dan memberi tambahan wawasan untuk kamu. Semoga bermanfaat. Yap, kata selanjutnya ada kata abang. Abang dalam bahasa Jawa di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini memiliki pengertian merah. Nah, jadi kalau dalam bahasa Jawanya abang itu artinya merah. Tapi secara umum abang itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memiliki pengertian kakak laki-laki, saudara laki-laki yang lebih tua. Terus kemudian kata sapaan kepada orang laki-laki yang lebih tua atau tidak dikenal. Yang kedua, kata sapaan istri kepada suaminya. Yang keempat, kata sapaan kepada penjual sayur, penjual ikan, pengemudi beca, dan sebagainya. Ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia loh ya. Artinya abang. Dan abang juga memiliki pengertian kata sapaan untuk saudara laki-laki, ayah di kalangan kaum bangsawan Bangai di Sulawesi gitu. Tapi dalam bahasa Jawa, abang itu artinya merah gitu. Jadi
nanti kalau kalian berkesempatan main-main ke daerah Jawa, ke provinsi Jawa, kemudian ada bilang abang, nah itu artinya merah kalau dalam bahasa Jawa gitu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga menambah wawasan. Selanjutnya ada abangan. Nah ini bukan abang-abangan yang kayak abang zone gitu ya, kayak biasa tuh kan kalau di hubungan-hubungan ada abang-abang zone. Abang tukang becak, tukang sayur tadi abang tuh. Nah, abangan dalam bahasa Jawa di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah golongan masyarakat yang menganut agama Islam tetapi tidak melaksanakan ajarannya secara keseluruhan. Nah, itu dia nih abangan nih artinya dalam bahasa Jawa. Secara umum, abangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memiliki pengertian talang air pada atap rumah dan sebagainya. Itu talang air disebut abangan ya kalau di bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesianya. Sekali lagi, dalam bahasa Jawa, kata abangan memiliki pengertian golongan masyarakat yang menganut agama Islam tetapi tidak melaksanakan ajarannya secara keseluruhan. Nah, itu disebut abangan dalam bahasa Jawa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga menambah wawasan untuk kamu dan memberikan manfaat untuk kamu juga. Semoga bermanfaat. Kata selanjutnya ada abdi dalem. Abdi dalem dalam bahasa Jawa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah pegawai keraton. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kalian keraton Jogja kali ya, mungkin misalnya kalian berkesempatan punya rezeki untuk main-main ke Jogja, terus kalian ngelihat ada pegawai dari kerajaan keraton di Jogja sana, pegawainya itu disebut dengan abdi dalem dalam bahasa Jawa. Gitu. Semoga menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kamu. Semoga bermanfaat. Kata selanjutnya ada aber. Aber dalam bahasa Jawa di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah hilang atau habis kekuatan dan kedikdayaannya gitu. Nah ini contohnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia dicontohkan setelah pensiun seseorang cenderung rendah diri karena merasa aber. Aber itu ya tadi itu hilang atau habis kekuatan dan kedikdayaannya begitu. Sekali lagi, aber dalam bahasa Jawa di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah hilang atau habis kekuatan dan kedikdayaannya begitu. Semoga menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk Anda. Selanjutnya ada yang disebut dengan abon. Abon ini dalam bahasa Jawa artinya adalah perbekalan untuk melaut. Biasanya berupa bahan makanan pokok seperti beras gitu. Jadi nanti kalau kalian main-main ke Jawa terus ada pelaut dikasih bekal berupa bahan makanan pokok seperti beras. Nah, bekalnya itu disebut dengan abon. Tapi abon secara umum di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memiliki pengertian makanan yang dibuat dari daging atau ikan rebus yang diserat-seratkan, dibumbui kemudian digoreng. Ya, ini abon yang ditabur di burger gitu ya gak sih. Tapi dalam bahasa Jawa, abon itu artinya adalah perbekalan untuk melaut. Biasanya berupa bahan makanan pokok seperti beras begitu. Menambah wawasan dan memberikan informasi bagi saya dan semoga juga memberikan informasi yang bermanfaat untuk kamu. Semoga bermanfaat. Kata selanjutnya dalam bahasa Jawa ada yang disebut dengan abor. Abor dalam bahasa Jawa di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah tercampurnya bagian putih dan kuning pada telur gitu. Jadi kalau pada saat mau buat telur dadar tuh kan dicampur tuh diaduk. Nah, tercampurnya putih telur dan kuning telur itu disebut dengan abor dalam bahasa Jawa. Begitu. Sekali lagi, abor dalam bahasa Jawa di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian tercampurnya bagian putih dan kuning pada telur. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Ada yang disebut dengan abuh. Abuh ini dalam bahasa Jawa artinya adalah bengkak. Nah gitu, jadi nanti kalau kalian main-main ke daerah Jawa atau ketemu sama masyarakat suku Jawa terus kakinya bengkak atau apanya bengkak gitu, nah bengkaknya itu disebut dengan abuh gitu. Dan abuh juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara umum memiliki pengertian riuh atau sibuk gitu. Jadi secara umum dia memiliki pengertian riuh dan sibuk, tapi dalam bahasa Jawa abuh memiliki pengertian bengkak. Nambah wawasan kamu dan saya juga baru tahu. Padahal saya orang Jawa tapi saya baru tahu nggak apa-apa. Yang penting mau belajar. Semoga bermanfaat juga untuk kamu.
selanjutnya ada yang disebut dengan abur. Abur dalam bahasa Jawa di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah permainan anak dengan cara melemparkan kartu bergambar ke udara. Apabila gambar terbuka maka menang, apabila gambar tertutup itu kalah. Maka yang menang berhak mendapatkan satu kartu dari yang kalah gitu. Ini kayak permainan-permainan anak-anak ya, zaman kita kecil dulu main gambaran. Kalau dia hidup menang, ya kan, kalau nggak tutup kalah. Nah, kita bisa ngambil kartunya atau gambarannya begitu. Tapi dalam bahasa Jawa disebut dengan aburan permainannya. Sekali lagi, aburan dalam bahasa Jawa di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian permainan anak dengan cara melemparkan kartu bergambar ke udara. Apabila gambar terbuka maka menang, apabila gambar tertutup maka kalah, dan yang pemenangnya berhak mengambil satu buah kartu dari yang kalah. Begitu. Semoga menambah wawasan untuk Anda. Kata selanjutnya ada yang disebut dengan ada-ada. Ada-ada. Ada-ada dalam bahasa Jawa di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah serat daun pada tulang daun gitu. Jadi nanti kalau kalian ketemu sama orang Jawa atau berkesempatan main-main ke Pulau Jawa terus kalian melihat ada serat daun yang ada di tulang daun, nah dalam bahasa Jawa itu disebut dengan ada-ada gitu. Ada titik ada ya, ada bukan ada strip ada. Itu ada-ada aja, beda lagi artinya. Tapi ini ada-ada dalam bahasa Jawa artinya adalah serat daun pada tulang daun. Semoga menambah wawasan untuk Anda. Kata selanjutnya ada yang disebut dengan adang. Adang dalam bahasa Jawa di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah menanak nasi dengan menggunakan dandang gitu. Ini bentuk tidak baku dari hadang ya gitu. Jadi kalau adang itu dalam bahasa Jawa artinya adalah menanak nasi dengan menggunakan dandang. Tapi secara umum adang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memiliki pengertian artinya halang. Kemudian juga saudara tua dari ibu, biasanya wanita, itu kakak. Itu kakak dari ibu biasanya. Dan dam, apa dam artinya? Tapi itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekali lagi, adang dalam bahasa Jawa di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk tidak baku dari hadam yang artinya adalah menanak nasi dengan menggunakan dandang. Jadi nanti kalau kalian main-main ke Jawa atau ketemu sama orang suku Jawa, kemudian dia sedang menanak nasi dengan menggunakan dandang, nah bahasa Jawanya itu disebut dengan adang. Semoga menambah wawasan untuk Anda. Kata selanjutnya ada yang disebut dengan adek, A-D-E-G, adek. Adek dalam bahasa Jawa di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah gerakan kaki pada tarian Jawa klasik dengan posisi badan tegak dan kedua lutut ditekuk sedikit. Gitu. Ini jadi kayak semacam tarian dari Jawa ya, tarian Jawa klasik gitu disebut dengan adek. Sekali lagi, adek dalam bahasa Jawa di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah gerakan kaki pada tarian Jawa klasik dengan posisi badan tegak dan kedua lutut ditekuk sedikit. Gitu. Jadi udah bisa kalian bayangkan ya. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat untuk Anda. Oke, untuk kali ini pembahasan tentang bahasa Jawa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia cukup sekian. Karena ada begitu banyak kata-kata dalam bahasa Jawa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, nggak mungkin kita bahas sekaligus, butuh makan waktu 3 bulan mungkin ya. Jadi kita potong-potong aja per bagian-bagian. Nah, itu adalah bagian pertama bahasa Jawa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kamu dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kehidupan kamu. Mana tahu nanti kamu bertemu dengan orang suku Jawa atau menikah dengan orang suku Jawa, paling enggak kita bisa tahu sedikit kata-katanya gitu. Dah bahasa-bahasanya, belajar bahasa Jawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Itu aja dari saya. Sekali lagi semoga kita semua masih terus diberikan kestabilan kesehatan, kestabilan ekonomi, dan kestabilan psikologi agar kamu masih terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini gitu. Ayo kita sama-sama belajar bangga berbahasa Indonesia. Gak apa-apa bangga dengan bahasa asing, tapi jangan pernah lupa dengan bahasa sendiri. Biarkan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang ada di suku-suku yang ada di Indonesia menjadi raja dan tuan rumah di negerinya sendiri. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kita semua.